Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama barazatil haqaiq maksufatal anwar idza lam yu'dzan laka fiha bil idhar. Terkadang hakikat yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya itu mengarah kepada makrifat pada Allah niku tampak di permukaan, tetapi tidak begitu jelas karena cahayanya tertutup oleh kegelapan hati yang bentuknya itu kegelapan itu karena pengaruh dari duniawiyah ini. Niku menawi kamu tidak diberi izin oleh Allah untuk menampakkan hakikat. Kiswatul qalbi allati minhu baroza. Kata-kata yang kita lontarkan itu munculnya dari kiswah yang ada di dalam hati, semacam kemasan, semacam tempat selambu yang untuk membalut kalam itu di dalam hati. Jika balutannya itu berupa cahaya, maka kalam itu akan bisa diterima dengan jelas, dan ya lazat juga akan bisa masuk di dalam hati. Tetapi jika dibalut dengan kegelapan duniawi selain Allah dalam hati, ada maksud-maksud lain misalnya, ini makin tampak keluar nggih ketok apa menika kelabu, ketok semu, ketok ora pati meyakinkan ngatane. Menungso niku kadang-kadang ngomong soal hikmah, soal hakikat, fasih omongnya nggih. Fasih balik pun pokoknya memenuhi persyaratan logika, tetapi rahasia yang ada di balik pembicaraan niku mboten ketok, cahaya tidak ada, dirasakan juga ndak manis, hilang rasa napa menika kemantapane. Sebab orang itu ketika menyampaikan belum diberi izin oleh Allah. Orang itu menawi kita sampun masuk dalam dunia ini, segala sesuatu itu harus ada dengan petunjuk Allah. Jika dipaksakan tidak karena petunjuk Allah, maka akan didengar oleh orang, sungguh pun sampean fasihkan, tapi kesan di dalam hati niku berbeda. Jadi kalau kita diberi nasihat oleh orang, di dalam hati rasanya sejuk, enak kita dengar, mudah kita pahami dan membekas. Niku nuduke nek wong sing ngendikan niku wis ana izin saka Gusti Allah. Tapi niku urusan hakikat, ora urusan dunia lho nggih, urusan hakikat, urusan makrifat. Kenapa kok maksufatal anwar kok ora cetha? Merko kenang grahana. Cahaya sing metu saka kata-kata iki kenang grahana, artine ora cetha, ketutupan. Sing nutupi iku mergo yang menyampaikan itu hatinya masih diselimuti oleh hubud dunia. Nah niku sing paling angel sampean golek sing pun temenanan niku wis. Yes, sing penting ngrungokke mawon. Dan kita itu disarankan kalau ngomong kepada orang itu harus kita sesuaikan kalian kemampuan berpikirnya orang yang kita beritahu. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan haqaiq, bersihkan hati kita, lepaskan pengaruh-pengaruh duniawiyah dari hati kita. Betul-betul kita ingin menyampaikan pesan-pesan rahasia Allah. Tentu niki nanti di bawah ini akan ada aturannya. Nah, dan sampaikan kepada napa menika bahasa materi yang saya sampaikan sesuaikan dengan kemampuan mustamiin yang mendengarkan. Kados Kanjeng Nabi ngendika khatibun nasi biqadri ma yafhamun. Omongano menungso iku
menurut perkiraan fahame dhek. Nek kira-kira dhek fahame ora sampai tekan semono ya kurangi ngomong. Kalamul ma'dzun lahu yakhruju wa alaihi kiswatun wa talawatun. Ungkapan orang yang sudah diizini untuk menyampaikan. Ini kalau kita masuki dunia batin, dunia ma'rifah. Niku tanda itu kalamnya orang yang sudah diizini memberikan napa menika nasihat, pitutur datang orang lain, niku keluar kalam itu dengan memakai pakaian sinarnya kata-kata itu, karena yang disampaikan adalah hakikatnya dan sinarnya hatimu dan dirasakan sangat manis. Ada enak. Niku menunjukkan kalau sudah sampean diizini menyampaikan. Niki sing dimaksud niku kata-kata sing hakikat lho, mboten sing biasa-biasa niku lho. Mboten sing trimo ngandani kowe iki mbok aja ngene. Niku lebih jelimet daripada itu, karena ini berbicara soal hakikat nggih. Soal asrarullah, rahasia-rahasia Tuhan. Nah, kalame khairul ma'dzun sing urung diizini ngomong niku terbalut oleh penghalang. Balang yaitu kegelapan yang munculnya itu dari hubbud dunya niku wae. Mila nek ndelok sapa ngene iki nggih sampean nek ngomong aja angger ngomong. Wis wae angger jeplak aja. Sebab sampean mesti harus hitung-hitung awalnya aku wis diizini ngomong apa durung. Wis diizini paring nasihat apa durung. Dalam hal-hal yang bersifatnya hakikat. Nek durung nggih diam dulu. Mangke sampean tiwas ngomong, ya ngomong sampean ndak jelas, bahkan bisa membuat salah paham. Nggih. Ibaratuhum imma li faidani wujdi, imma li faidani wujdin aw li qasdi hidayati muridin. Ibaratnya orang-orang makrifat, orang-orang yang menyampaikan napa niku ungkapan-ungkapan hakikat yang mereka ibaratkan niku ada kalanya karena lobernya ilmu yang wonten ing manah. Lobernya ilmu yang berada di dalam hati, karena hati ini belum siap menerima seluruh ilmu itu, sehingga lober dengan sendirinya dia keluar. Rahasia-rahasia itu keluar tanpa ia sadari. Niku mboten masalah nek ngeten iki. Niku ya mirip dengan orang yang sedang jazab. Nggih. Hati niki ibaratne kados denten wadah. Ana sing rupek wadah niku kan, ana sing cilik, ana sing gedhe. Nek disoki banyu, banyune kakean mesti lober. Orang yang mengibaratkan, orang yang mengungkapkan keadaan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat itu kadang-kadangnya tidak sengaja. Dia tidak sengaja kalau dia mengungkapkan seperti itu karena lobernya hati sing ora bisa muat ilmu niku metu dengan dirinya sendiri, dengan sendiri. Enten sing model ngaten. Enten sing ibarat yang disampaikan itu karena sengaja untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Jadi tidak ada maksud apa-apa dan itu betul-betul disengaja. Ini biasanya orang yang atine wis longgar, wis ombo. Dia bisa mengendalikan kapan dia bicara, kapan tidak bicara. Apa yang harus dibicarakan, iki apik apa ora dientokno, iki dientokno apa ora. Ngaten iki sampun paham. Nah, ada kalanya orang seperti ini. Jadi di dalam memberikan petunjuk itu memang benar-benar dari kesadaran aku arep nuduhke kowe. Dan sekaligus dia juga tahu apa yang harus saya sampaikan kepada kamu. Nah, ngaten niku enten. Bagi orang yang hatinya niku longgar. Enten arifin tingkat rendah kalian arifin sing kelas dhuwur. Arifin kelas rendah niku biasanya ngomong rela ngomong, tapi tidak bisa disalahkan karena di luar daripada
pengendalianipun mergo atine niku ijik sempit, ilmune wis akeh, nuli ngomong. Ana sing piyambakipun niku ngomong memang sengaja apa yang diomongkan. Aku kepengin ndekeki pituduh kae, kepengin ndekeki weruh maring wong kae. Diomongkan, dia bisa mengendalikan apa sing kudu disampaikno lan apa sing ora kudu ora disampaikno. Nek sampeyan ndelok guru-guru sepuh biyen warna-warni. Saiki mun angel sampeyan golek ngeten iki. Kadang-kadang ditamoni kendel mawon. Kita ndak tanya, kita ndak apa-apa, dia ngomong tapi persis dengan apa yang sedang ada di dalam hati kita. Weh, ngene apike wong niku ya kudu sabar, kudu ngene. Sama nurung kondo. Ya. Kowe dicoba karo pangeran, misale coba apa wae ora dicethake. Ya iku kersane pangeran kowe gen nyedak maring Gusti Allah selama iki kowe lali. Padahal wong sing diomongi ngono kuwi dicoba utange akeh, ngoten iki saged ugi. Nah, jadi dia tahu apa yang harus bisa mengendalikan seperti itu. Lah dua hal ini. Lah yang pertama itu adalah halus salikin, orang sing min ahlil bidayah. Orang yang baru saja dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kelasnya masih dalam kelas pemula tapi sing ahbun ahlil bidayah. Dalam permulaan dia sudah napa menika jenenge tahu tapi karena atine niku masih rupek sehingga dia bicaranya tidak terkendali. Niki ndak apa-apa. Bahwa ma'dzurun diudhuri karena memang dia terpaksa harus mengatakan begitu. Yang kedua artinya wong sing mengibaratkan sesuatu niku karena pengen nuduhke wong liya niku jenengane arbabil muknah wal muhaqqiqin min ahli nihayah. Mulane nek enten wong ngomong soal hakikat ora krana faidhanil wujdi lan ora krana hidayah niku berarti ngomongnya wis ora terkendali. Sampeyan ditanya ana wong ngomong soal hakikat, soal makrifat, rahasia-rahasia Allah. Wong iki bener-bener atine kebak keloberan apa ora. Nek ora dhek kok ngomong ngono berarti ngaku-ngaku dhek kan diarani wali. Padahal tidak paham ternyata nih. Dari sana tiang ngomong itu gerak refleks, tanpa dia sadari ngomong ngeten kali sampean. Karena memang hatinya penuh, tidak muat untuk menerima haqaiq itu, sehingga dia kadang-kadang ngomongin keceplosan, asrarullah dikandak-kandak. Itu di ngapura, karena memang dia sedang tidak sadar, tidak dalam kesadaran. Atine ilmune niku lagi lober. Tapi nek dhek ngomong ngono, ora dalam keadaan atine lober kok ngomong ngono iku berarti ngaku-ngaku ben diarani wali. Atau yang kedua, dia itu ahlul muknah, ahlul nihayah. Ngomongi kok ora niate nuduhke ning ngene menungso, aweh pituduh ning ngene menungso. Misale niku jenengane dhek buka-buka sire Gusti Allah, rahasia Allah dibuka. Kamu itu sudah tahu, sudah bisa mengendalikan hatimu. Ngomong kena apa? Kok tujuanmu ora kanggo nuduhake menungso? Kanggo apa ngomongmu? Apa mung kanggo pamer nek kowe pinter? Nah, niku orang itu namanya membuka rahasia-rahasia Tuhan. Mula orang-orang seperti itu benar-benar sudah waskita banget. Wal ibarat kutun li'ailatul mustamin. Ibarat yang kita sampaikan itu makanan pokok. Makanan pokok batinnya orang yang mendengar. Jadi orang-orang yang haus dengan ilmu, orang-orang yang sedang kepingin masuk di dalam dunia hakikat, dunia makrifat itu haus dengan ilmu. Ibarat yang diungkapkan oleh guru itu adalah makanan pokok bagi dia. Yang sebegini banyaknya. Saya ngomong, niku yang menerima berbeda-beda. Jenengan mesti berbeda-beda. Ono sing paham awit ngarep, ono sing pahami sithik tok. Ono sing
ya wah iki ora cocok. Dadi semeket mangketen niku lah keadaanipun. Ibarat niku konsumsi lahir. Zaman disuguhi bancaan ngoten niku kan ndak kok pangan kabeh kan mboten. Sampeyan mesti milih-milih nggih. Zaman biyen sing diarani mursyid mesti orang pilihan, orang yang sudah tahu ya napa niku kejiwaan para murid-muridnya itu. Wis kowe wayahe munggah, kowe urung kowe ning kene bae. Wis kowe apike ngene bae. Kal kibritil ahmar dibahasakan. Guru yang seperti itu seperti belirang merah. Sudah sulit sekarang kita cari. Tapi ya itu kan hal rahasia. Siapa tahu masih ada satu dua. Tapi insya Allah hanya saja kita ndak ngerti. Karena wali Allah itu masih tetap ada, masih tetap utuh, ndak boleh kurang wali. Sebab sebagai penguat dunia ini. Cuman kita itu sulit melihatnya. Ya sulit melihatnya karena hati kita itu burem. Hati kita itu apa ireng, itu masalah ingatan. Terus niku sebagaimana makanan lahir pun juga begitu, tidak semua orang cocok. Konsumsi hati niku juga seperti itu, berbeda-beda. Maka guru yang waskito dia akan bisa tahu seperti apa atau harus bagaimana saya memperlakukan murid saya niki saya ambil kesimpulannya mawon. Kadang-kadang pendengar itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mutakalim karena salah paham. Kalau ngomong kadang-kadang beda tampane saged ugi. Bisa juga sih paham seluruhnya, bisa juga tidak paham malah sebaliknya. Niki ada sebuah syair yang aneh. Ada tiang nih sudah membaca 12 ilmu, kemudian piyambakipun badhe mlebet masuk di madrasah. Di tengah jalan mendengar ada orang bersyair, idzal isruna min sya'bana wallat fawasil surbalailika bin nahari wala tashrab bi aqdakhin sighari fa innal waqta dhaqa 'anis sighari. Syair niki nuduhake nek kowe wis arep mati, cepet-cepet kowe ngamal sing akeh. Akhire tiyang bingung ning Mekah ten ruko sembayang terus sampai sak matine niku. Itu bisa untuk perhatian kita, bisa untuk menapa hati-hati kita, terutama kalau menyampaikan sesuatu niku harus ada dua motivasi. Kudu hidayah. Nek sampean niku mboten kudu ilmu hakikat mawon. Di dalam hati kudu ada niatan aku ngomong ngene iki untuk memberi petunjuk kepada panjenengan kabeh. Jangan ada pikiran-pikiran lain, jangan ada dicampuri dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Seperti yes ngomong soal amplop-amplop ya guyono lah, saya nggak setuju soal itu. Sebab itu akan membuyarkan nawa itu. Jadi orang bicara tujuannya harus memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya kadang-kadang awake dhewe nek jengkel iki kok gugu ya karepmu ora ya karepmu. Jangan gitu. Mboten. Tetap kita dalam pikiran mudah-mudahan omong saya itu manfaat. Nah, seperti itu. Nah, terus jangan lupa kalau ngomong sesuaikan dengan daya tangkapnya mustamiin. Bon sekedar ngerti mawon. Setidak-tidaknya ilmu ilmu hikam iki bisa untuk mengendalikan diri kita setidaknya. Al-Fatihah.